Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita unboxing smartphone terbaru dari Poco nih, belum launching. Poco X5. Ini harganya berapa secara resmi belum tahu ya, tapi kalau ngintip di e-commerce ada yang udah pasang harganya 4,5 juta. Ya harganya mirip-mirip ya sama kayak Realme 10 Pro. Tapi kita lihat yuk, isinya apa aja di kotaknya. Dimana kalau lihat boxnya ini mirip kayak Poco X series lainnya ya, warnanya dominan polos hitam gini dengan tulisan Poco warna kuning. Dan ini kalau dilihat dia landscape ya modelnya ya untuk boxnya. Poco X5. Nah di sini 5G connectivity will vary based on local operator capability. Jadi sinyal 5G-nya tuh tergantung tempat kamu ya, di mana kamu berada. Kalau sinyalnya operator di situ ada, jadi bisa ada. Kalau nggak ada ya udah. Nah, di sini ada garansi resmi Poco X5 Poco X5 5G. Susah ngomongnya kalau pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ada spesifikasi unggulannya untuk di bagian belakangnya. Pertama pakai Snapdragon 695 yang udah 5G, terus layarnya udah AMOLED 120Hz Full HD+. Ada NFC-nya juga di sini katanya. Terus 33 watt fast charging dengan baterainya 5000 mAh dan ini 48 megapiksel AI triple kamera. Yang saya pegang ini adalah yang warna hitam dengan 8GB RAM, 256GB internal storage. Ya balik lagi seperti yang saya bilang tadi, untuk harga resminya belum tahu berapa, tapi kalau ngelihat e-commerce, ini harganya di sekitar 4,5 jutaan. Dan isi kotaknya kita lihat bareng-bareng. Di kotaknya tentu aja ya, kamu bakalan dapetin smartphone-nya yang masih diplastikin kayak gini. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terus kita dapat kabel charger USB-C to USB-A dengan panjang standar. Kemudian di sini juga ada charger adapternya ya, udah 33 watt tuh kalau kamu lihat outputnya 33 watt. Jadi kalau buat ngecharge harusnya cepet ya. Ini nggak sampai 2 jam harusnya udah penuh. Kita buka aja. Dan kualitasnya juga ini udah bagus ya, udah mantap tuh. Cuman dia sayangnya masih USB-A untuk portnya. Terus kita juga dapat SIM card protective case ya. Soft case bawaan yang nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis, jadi cukup melindungi ini. Semoga nggak gampang kuning ya. Dan di sini kita juga dapat ada SIM card ejector. Di sini bentuknya kayak gini SIM card ejectornya. Dapat stiker Poco yang bisa kamu tempelin di jendela rumah, di motor, di helm dan lain-lain sebagainya biar gaya gitu ketahuan pengguna Poco. Terus di sini dapat kartu ucapan ya dari Poco Indonesia. Head of Marketingnya Poco Indonesia nih, Andi Renreng. Terima kasih, ayo beraksi bersama Poco. Terus ada buku panduan penggunaan dan juga kartu garansi di sini. Jadi untuk isi kotak penjualannya ini udah cukup lengkap ya, walaupun nggak dapat headset, kita nggak perlu lagi mikirin yang namanya beli casing ataupun beli charger, udah dapat di dalam kotaknya. Oke, saatnya kita ke smartphone-nya, ini diplastikin ya. Kita buka plastiknya dan kamu bisa lihat bodinya keren, ini seakan-akan dari bahan kaca. Kita buka ya stikernya. Wow, ini cakep sih. Ih, keren banget. Dia seakan-akan mirip bahan kaca ya, tapi sebenarnya ini bahannya polikarbonat. Glass like gitu, kayak frosted glass gitu. Dan ini untuk bagian atasnya itu tuh dibikin ini ya, beda warna gitu tuh. Kamu bisa lihat belang beda warna. Kalau dia sekilas akan-akan tuh dia ada bumpernya gitu, tapi sebenarnya nggak ada. Ini polos jadi satu sama body. Tapi bumper kameranya kamu bisa lihat, dia bumper kameranya nggak terlalu tebal ya. Tuh bumper kameranya dia nggak terlalu tebal. Dan ini bodinya dipegangnya berasa enak ya, berasa seakan-akan dari bahan kaca. Tapi ya nggak semewah bahan kaca ya. Kalau bahan kaca kan dipegangnya tuh berasa lebih dingin gitu, kalau ini enggak. Di sisi kanan sini kamu lihat ada tombol power dan juga tombol volume, di mana tombol powernya ini udah jadi satu sama sensor sidik jari. Kalau di sisi atas udah dapat mix sekunder, terus dapat ear blaster nih, fungsinya tuh buat jadi remote control universal ya. Jadi kamu bisa ganti-ganti saluran TV ataupun juga bisa buat atur AC di sekitar kamu. Nah, terus di sini juga ada port audio ya, masih dikasih port audio 3,5 mm. Di sisi kiri sini ada slot kartu, nanti kita bahas slot kartunya kayak gimana. Dan di sisi bawah sini, ini potongannya masih berasa agak tajam sih ya di kulit ya. Sayang banget nih nggak dihalusin gitu. Ini ada port charger USB-C, terus ada lubang mic dan juga ada grill speaker. Dan kalau ngelihat slot kartunya ya, ini udah 256GB sih storage-nya. Tapi semoga slot kartunya nggak hybrid ya. Nggak cuma dual SIM aja. Sayangnya masih dikasih hybrid. Jadi kamu kalau pengen pakai dual SIM, kamu nggak bisa nambahin micro SD. Ya udah lumayan gede sih, 256GB ya. Tapi kalau kamu mau tambahin mau ekspansi, kamu harus cuma single SIM aja. Sayang sekali. Ya nggak apa-apa sih.
Dan kalau untuk tampak depannya kayak gini nih tampilan awalnya kalau kamu udah setting-setting, dan kalau ini udah saya install beberapa aplikasi sekalian ya buat ngecek isi dalamnya kayak gimana. Nah ini kualitas layarnya kayak gini. Dan untuk layarnya sendiri kamu kalau bisa lihat ya, nah tuh layarnya udah punch hole. Dan kalau yang saya suka dari layar AMOLED itu adalah di bagian layarnya ini dia tuh nggak ada bayang-bayang shadow gitu ya, nggak kayak IPS. Jadi merata gitu warna ininya, warna putihnya, warna hitamnya tuh merata, nggak ada bayangan-bayangan gitu. Dan ini kualitas layarnya udah cakep ya sob. Layar AMOLED udah 120 Hz kalau kita lihat di menu setting. Terus kita lihat di bagian display di sini. Nah, di sini ada light mode, dark mode, kamu tinggal pilih aja. Kalau pengen lebih gelap, kamu bisa pilih dark mode, jadinya kayak gini. Nah, terus di sini juga ada refresh rate. Nah, ini standarnya di 60 Hz. Kamu bisa pilih juga refresh rate maksimum ya, 120 Hz. Tapi di sini dia nggak dikasih pilihan yang untuk bisa adaptif gitu ya. Kalau ini cuma 60 Hz atau 120 Hz aja. Kamu pilih mau yang mana gitu. Kita dipasang di 120 Hz aja. Jadi biar berasa lebih smooth. Iya sih. Tadi kan kalau digini kan agak patah gitu ya, agak berasa gitu. Kalau ini enggak nih, lebih smooth banget. Nah, terus di sini Bang Tekno juga udah install beberapa aplikasi. Pertama, saya mau kasih lihat untuk sensor-sensornya. Tentunya kalau sensor yang paling penting ya buat pengguna komuter lain, buat yang suka naik busway, sensor NFC dia udah ada. Jadinya udah bisa baca saldo e-money, bisa top up sendiri. Nah, di sini kamu bisa lihat sensor dasarnya apa aja. Gyroscope sensornya secara hardware dia tuh udah hardware ya. Gyroscope-nya dia bukan gyroscope yang software. Jadinya harusnya kalau buat main game ini udah enak banget. Terus dia juga punya magnetic sensor, jadi HP ini udah bisa fitur kompas, dan udah ada LED sensor juga untuk kecerahan layar otomatis yang bisa lebih adaptif gitu ya, bisa lebih responsif. Yang saya suka dari Poco X5 ini kalau dibandingin sama Realme 10 Pro, ini dia tuh punya kamera ultrawide. Dan dia juga kamera utamanya emang sih lebih kecil. Dan kalau untuk kamera utamanya ya emang sih lebih kecil ya. Kamera utamanya dia cuma 48 megapiksel, tapi kita lihat kualitasnya tuh bukan cuma masalah pixel aja kalau untuk hasil kamera. Pertama kita cobain ini, kita allow dulu. Nah, pertama kamera utamanya ya. Nih, kamera utamanya 1 kali optical zoom. Terus kalau ini ada 2 kali, ini 2 kali digital zoom ya. Jadi nggak usah dipakai, jarang-jarang dipakai. 1 kali aja kita pakai. Nah, terus kita cobain buat foto lagi. Ada power bank dan juga ada mouse vertikal yang sering saya pakai. Terus di sini juga ada jam tangan nih, jam keren dari Amazfit ya. Nah, terus kalau kita cobain untuk kamera ultrawide-nya. Nah, ini ultrawide kayak gini. Nah, ini kamera normalnya. Kita cobain ya kamera normal, terus kita bandingkan dengan kamera ultrawide-nya. Hasilnya kayak gini. Tuh, mantap banget ya. Jauh banget gitu. Nah, terus di sini kita lihat lagi fitur-fitur lainnya. Di more ini kita nggak punya yang namanya kamera makro ya. Kita cek di sini. Oh, masih punya makro tuh. Enak banget kan? Kalau dilihat nih ya. Tuh, hasil foto makronya kayak gitu. Sekali lagi, saya mau kasih lihat lagi hasil foto makronya. Nah, kayak gitu. Jadi, senang sih kalau menurut saya sih daripada pakai Realme 10 Pro gitu ya. Dia cuma menang kamera utamanya 108 megapiksel, ini 48 megapiksel, hasilnya juga udah cukup bagus. Tapi nanti kita lihat ya di luar kayak gimana di video reviewnya. Kita kompletin untuk masalah kameranya kita bahas. Dan dia juga udah punya kamera ultrawide dan kamera makro. Komplit. Sementara kalau untuk kamera depannya, kita cobain ya kamera depannya. Foto pertama, tunggu, ini beautify-nya kita matiin dulu. Karena tanpa beautify saya juga udah keren gitu ya. Oke, kayak gitu hasil fotonya. Sekali lagi. Nah, kali ini kita coba foto potret. Agak bingung sih. Kalau untuk hasil foto potretnya untuk kamera depan dia tuh blurnya nggak jalan gitu ya. Ntar saya cobain lagi kalau untuk kualitasnya kayak gimana di video reviewnya. Kali aja nanti dalam waktu dekat ada update gitu ya, biar lebih maksimal gitu hasilnya. Kalau untuk perekaman video sendiri kita coba lihat di sini ya. Di sini dia cuma bisa Full HD sampai 30 fps saja, nggak bisa 60 fps, nggak bisa 4K. Sayang banget sih sebenarnya karena perekaman videonya kalau prosesornya itu sebenarnya mampu ya sampai Full HD 60 fps atau 4K 30 fps sebenarnya mampu, tapi di sini dikunci, nggak dibuka untuk fitur itu. Dan kalau untuk performanya pakai Snapdragon 695 5G di kelas harga 4,5 juta, kalau berdasarkan Antutu skornya 400 ribuan lebih. Skor yang mirip-mirip ya sama Helio G99-nya MediaTek. Walaupun kalau MediaTek Helio G99 dia tuh belum 5G, kalau ini dia udah 5G.
Ya walaupun secara pribadi saya tuh pesimis ya kalau untuk sinyal 5G, untuk internet 5G itu bakalan bisa dinikmatin secara luas atau enggak di tahun ini ya. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, mungkin baru bisa yang namanya 5G itu udah cukup luas, cukup rata. Tapi kalau tahun ini pesimis sih. Dan kalau secara performa game tipis-tipis aja ya. Di sini saya mau kasih lihat aja settingan grafis buat main PUBG Mobile. Ini kalau kita lihat di sini settingan grafisnya sendiri, dia bisa di smooth balance, smooth ultra, balance ultra sampai SD high mentoknya. Ya kalau buat main gamenya kayak gimana nanti aja ya di video reviewnya. Dan ini sebenarnya untuk speakernya ini masih single speaker ya, di sisi bawah aja. Sayang banget sih untuk kelas harga 4 juta lebih. Speakernya tuh kalau ditutup udah langsung hilang suaranya. Jadi dia belum dual speaker. Gimana menurut kamu Poco X5 5G ini? Menarik nggak? Kalau seandainya benar harganya 4,5 juta, lebih menarik mana menurut kamu? Poco X5 5G ini atau Realme 10 Pro 5G? Dan kalau kamu pengen dibikin video komparasinya, boleh banget komentar. Dan Mang Neto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Poco X5. Harga 4,5 juta, mahal ya. Tapi semoga harganya sih nggak sampai 4,5 juta ya. Kelas 3 jutaan aja lah.